Halo, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ingin berbagi renungan firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa hidup itu adalah anugerah. Hidup itu adalah sebuah kesempatan untuk kita mau berbuat yang terbaik. Ketika kita sedang menghadapi kesulitan hidup, ketika kita sedang menghadapi masalah besar, itu menunjukkan bahwa kita sedang dilatih Tuhan, melatih kita supaya kita menjadi pribadi pemenang, supaya kita bisa menemukan kekuatan yang dari Allah, hikmat yang dari Tuhan, pengetahuan yang dari Tuhan untuk mendandani kita supaya kita menjadi orang Kristen yang bukan orang Kristen yang lemah, bukan menjadi orang Kristen yang tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam sejarah umat Israel, orang Israel itu waktu Tuhan membawa mereka dari Mesir ke tanah Kanaan, apakah mereka tidak memiliki persoalan? Mereka menghadapi masa-masa yang sulit. Kita tahu ketika orang Mesir, Raja Firaun mengejar mereka sampai ke pinggiran laut Tiberau yang luas itu. Apa yang terjadi di sana? Mereka menemukan jalan buntu. Mereka terjepit. Kalau kita berada di keadaan mereka, kita ada di tengah-tengah situasi yang seperti itu, apakah kita sanggup? Apakah kita mampu? Tetapi lihat bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib. Memang dalam hidup ini ada yang bisa dikerjakan oleh kemampuan kita, tetapi ada juga kita izinkan Tuhan berkarya. Dalam situasi seperti itu, umat Israel berseru kepada Tuhan. Musa berdoa kepada Allah yang hidup, dan Allah memerintahkan supaya Musa memukulkan tongkatnya itu ke laut, dan laut itu terbelah dua. Artinya ketika Musa dan umat Israel memohon kuasa Allah karena mereka tidak mampu berjalan di atas air, mereka tidak ada lagi jalan keluar selain mereka menyeberang lautan yang kering, dan Tuhan melakukan itu. Saya mau katakan kepada saudara bahwa hidup ini jangan bikin sulit. Kalau saudara mampu mengerjakan segala sesuatu, lakukan tugas. Selebihnya ketika engkau tidak mampu, disitulah engkau berseru dan mengandalkan Tuhan. Tuhan itu baik, Dia tahu batas kekuatan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Asal engkau datang kepadanya dengan sungguh-sungguh, engkau berharap kepadanya, percayakan janjinya, engkau menyukai firman-Nya, engkau taat, engkau melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan itu, maka engkau sebenarnya sedang berjalan bersama dengan Allah. Ada banyak hal yang kamu tidak mampu lakukan, tetapi Tuhan mampu. Kalau kau ingin melihat mukjizat Allah, kalau kau melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu, percayai setiap janji-janji Tuhan itu. Bahwa firman Allah itu firman Allah yang hidup. Dia Allah yang sangat memahami. Dia mengerti, Dia tahu detail seperti apa yang harus kita butuhkan. Engkau butuh dana yang besar, engkau butuh kesehatan, engkau butuh berkat Tuhan, engkau butuh supaya anakmu dijamah Tuhan dan hidup dalam pertobatan, supaya mereka tidak ada dalam kenakalan lagi. Semua itu Tuhan bisa lakukan. Tetapi kalau engkau dibiarkan sementara ini, supaya dua poin ini boleh terlaksana. Yang pertama adalah engkau harus melatih dirimu menjadi prajurit-prajurit Allah yang tidak cengeng, siap bertempur. Yang kedua, kemenangan itu ada di pihakmu. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan ada membela. Sebenarnya dalam dunia peperangan, Allah itu ada di depan umat Israel. Kenapa saudaraku? Selama umat Israel itu takut Tuhan, mereka taat dan setia dan menjadikan Allah menjadi Tuhan dan Allah yang mereka sembah, maka sepanjang sejarah menceritakan bahwa umat Israel itu mengalami kemenangan yang sangat luar biasa. Bahkan musuh-musuh yang besar, yang prajuritnya banyak, bahkan tentara-tentara musuh yang sebesar Goliat pun mereka sudah kalahkan karena ada Tuhan di pihak mereka. Mau nggak saudaraku berjalan bersama Tuhan setiap hari? Percayai janjinya.
jangan ragu. Dan kalau engkau merasa belum dibela Tuhan, jangan sedih. Kalau Tuhan sengaja memberi pembiaran sementara ini, itu adalah untuk melatih dirimu, melatih untuk berjalan dengan pimpinan Tuhan. Seperti burung Raja Wali ketika dia melatih anaknya itu diambil dari sarang, dilemparkan ke langit, dan dia belajar mengepakkan sayapnya. Tetapi ketika dia mau jatuh ke batu cadas, dengan secepat kilat burung Raja Wali itu menangkapnya dan melemparkannya lagi ke atas sampai anak burung Raja Wali itu bisa terbang. Demikianlah Tuhan kadang-kadang membiarkan hidup kita sepertinya dilempar ke atas, dibiarkan gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa berlatih diri dengan semua kapasitas kemampuan kita. Dan kalau kita tidak sanggup, maka tangan Tuhan akan menyambar kita, menopang kita, dan melatih kita supaya saudara menjadi orang Kristen yang luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ini renungan singkat dari saya pagi ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.